Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan berbagai ibadah yang merupakan tujuan utama Allah SWT menciptakan kita di dunia ini. Para ikhwah dan juga para akhwat, bapak dan juga ibu sekalian, saudara dan juga saudari sekalian dimanapun antum berada, masih kita bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Al-Imam An-Nawawi, dan isi kitab ini sebagaimana kita tahu adalah berupa hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan pokok-pokok dan juga fondasi agama Islam ini. Dan sampai kita pada insyaallah hadis yang ke-22. Dan hadis ini adalah termasuk di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sebagaimana biasanya, insyaallah kita baca terlebih dahulu. Nah, silakan. Insyaallah Anda yang bacakan, Ustaz. Ya. Al-haditsu tsani wal ashrun. Nah. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslim. Nah, setelahnya itu wa makna ya wa makna haramtul harama ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Nah, barakallahu fikum. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-hadithu ats-tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke-22. Jadi kalau jumlah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada 42, berarti sudah separuh lebih kita membaca kitab ini. Hadis yang ke-22 di antara 42 hadis. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Abu Abdullah, ini adalah kunyah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW, dan beliau berasal dari kalangan Ansar, dan beliau termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Jabir dan juga bapaknya. Jabir adalah seorang sahabat Nabi SAW dan bapak beliau juga seorang sahabat Nabi SAW. Dan ini adalah tentunya keberuntungan yang besar yang dimiliki oleh seorang anak dan juga seorang ayah,
di mana keduanya Allah SWT berikan karunia yang besar menjadi seorang sahabat Nabi SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, penutup para nabi, dan beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan dan juga keislaman. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak disebutkan di sini siapa laki-laki tersebut. Dan ada di dalam sebagian jalan, karena di sana ada beberapa riwayat penamaan laki-laki tersebut. Ada di dalam sebagian riwayat bahwasanya laki-laki tersebut namanya adalah An-Nu'man ibnu Qawqal. An-Nu'man ibnu Qawqal. Dan riwayat ini saling menjelaskan satu dengan yang lain. Makanya memang sebaiknya dikumpulkan riwayat-riwayat tersebut sehingga diketahui makna hadis tersebut secara utuh. Baik. Jadi ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya namanya adalah Nu'man. Seandainya kita tidak tahu sekalipun, maka ini tidak masalah. Tidak mempengaruhi makna dari hadis ini. Baik yang bertanya adalah Nu'man atau yang bertanya adalah yang lain, maka yang kita ambil faedah adalah tentunya isi dari pertanyaan tersebut. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menuntut ilmu ketika ada sesuatu yang memang harus mereka ketahui dan memang di situ ada faedahnya bagi mereka untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka tidak malu untuk bertanya. Kalau kita kumpulkan banyak di sana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat yang berasal dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah meniru semangat mereka untuk menuntut ilmu. Dan ini diantara sebab seseorang mendapatkan ilmu. Abdullah bin Abbas pernah ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu ini? Maka beliau mengatakan, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul. Dengan lisan yang banyak bertanya, maksudnya adalah ketika tidak tahu, maka kita bertanya. Kita yakin bahwasanya seseorang ketika dia menghadiri majelis ilmu, ada sesuatu yang samar bagi dia. Ada yang belum dia pahami. Mungkin dia pernah mendengar hadis yang lain, atau pernah mendengar penjelasan dari buku atau dari ustadz. Kemudian ada penjelasan yang lain yang mungkin menimbulkan kebingungan bagi seseorang. Nah, itu waktunya untuk bertanya supaya segera hilang kebingungan tersebut dan dia mendapatkan ilmunya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa pertanyaannya. Faqala, maka dia mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adakhulul jannah. Ara'aita, yaitu kabarkan kepadaku. Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepadaku. Kalau aku melakukan sholat 5 waktu,
dan aku berpuasa di bulan Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah selain itu, apakah aku masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW mengatakan, qala na'am. Beliau SAW mengatakan, iya. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, ternyata isi pertanyaannya adalah, apakah saya akan masuk surga seandainya saya melakukan perbuatan-perbuatan ini? Menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya yang menjadi beban pikiran mereka, yang senantiasa menjadi perhatian mereka, adalah kehidupan setelah kematian. Bagaimana supaya mereka masuk ke dalam surganya Allah? Bukan perhatian mereka yang paling besar adalah harta dan juga menimbun, memperbanyak harta, dan bukan pula perhatian mereka yang paling besar bagaimana dia bisa mendapatkan jabatan dan juga kedudukan yang tinggi, atau saling memperbanyak keturunan. Itu bukan sesuatu yang diprioritaskan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwasanya itu semua akan sirna. Mereka tahu bahwasanya itu adalah sementara, dan kelak di sana ada kehidupan yang abadi. Mungkin seseorang abadi di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan, dan mungkin saja, wa na'udzubillahi min dzalik, seorang manusia kekal di dalam neraka yang merupakan negeri kesengsaraan, negeri yang penuh dengan azab dan juga siksaan. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, dan ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, bagaimana pendapatmu seandainya aku melakukan perbuatan-perbuatan ini dan aku tidak menambah selain itu, apakah aku bisa masuk surga? Aku bisa berada di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan dan selamanya aku di sana, sementara aku hanya menjaga sholat 5 waktu, ketika datang bulan Ramadan aku berpuasa, dan aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah aku bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT bersama orang-orang yang masuk di dalamnya, bersama para nabi? Mereka adalah sebaik-baik manusia, orang yang paling bertakwa, bersama orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatannya. Sementara aku hanya melakukan perkara-perkara yang wajib tadi. Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Seandainya seseorang mencukupkan dirinya dengan berbagai kewajiban tadi, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Sekarang kita lihat, tentunya yang seperti ini menarik perhatian seorang muslim yang dia juga menginginkan surganya Allah. Kita yakin bagaimanapun kesibukan kita dan profesi kita, maka kita semuanya ingin surganya Allah SWT. Dan kita mengetahui tentang banyaknya kekurangan yang kita miliki. Dia mengatakan, idza shallaitul maktubat, kalau aku
melakukan sholat yang diwajibkan. Dan dimaksud dengan sholat yang diwajibkan tentunya adalah sholat 5 waktu, karena inilah yang diwajibkan atas kita semuanya. Allah SWT mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat, yaitu salat 5 waktu, itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Adapun selain salat 5 waktu, maka tidak wajib. Kecuali di sana ada sebabnya. Seperti misalnya orang yang bernadar untuk melakukan sholat duha. Asalnya sholat duha tidak wajib, tapi ketika ada sebabnya, itu nadar, maka dia menjadi sesuatu yang wajib. Idza sholaitul maktubat, aku melakukan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan salah satu di antara sholat 5 waktu, tapi dia lakukan semuanya. Dan sholat 5 waktu merupakan rukun Islam yang kedua, yang disebutkan dalam hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Dia adalah kewajiban dan memiliki kedudukan yang tinggi, nomor 2 di antara rukun Islam setelah 2 kalimat syahadah. Idza shallaitul maktubat, aku melakukan salat 5 waktu. Ini menunjukkan keharusan kita untuk memperhatikan salat 5 waktu kita. Jangan kita sepelekan. Perhatikan waktunya. Lakukan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah kewajiban yang besar di dalam agama kita yang membedakan antara seorang muslim dengan selain muslim. Idza shallaitul maktubat, kalau aku melakukan sholat yang diwajibkan, yang jumlahnya ada 5. Wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan termasuk kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Allah mengatakan kutiba, diwajibkan. Dan pada ayat selanjutnya Allah mengatakan syahrul Ramadan, puasa tersebut dilaksanakan di bulan Ramadan. Beliau mengatakan wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, qad atakum Ramadan syahrun faradallahu alaikum siyamahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian Ramadan, sebuah bulan di mana Allah SWT mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Jadi laki-laki ini melakukan kewajiban yang dilakukan setiap hari, yaitu melakukan sholat 5 waktu, dan juga melakukan kewajiban yang diharuskan dan diwajibkan setahun sekali, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dia lakukan puasa dan dia lakukan sholat 5 waktu, karena puasa adalah termasuk rukun Islam. Dia adalah rukun Islam yang keempat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan. Baru setelah itu haji ke Baitullah. Aku melakukan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa ahlaltul halal. Kemudian aku menghalalkan yang halal. Menghalalkan yang halal, yaitu yang dihalalkan oleh Allah, aku halalkan. Contoh misalnya makanan, nasi misalnya, atau kurma misalnya, itu adalah sesuatu yang halal. Aku halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Contoh yang lain misalnya perbuatan, bercocok tanam atau olahraga yang bermanfaat, tidak ada mudaratnya, maka itu adalah sesuatu yang halal. Maka aku halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan ini adalah bentuk ibadah. Kita menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Karena Allah SWT dialah yang berhak untuk menghalalkan dan dialah yang berhak untuk mengharamkan. Maka seorang hamba di antara bentuk ketaatannya kepada Allah adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan banyak yang dihalalkan oleh Allah SWT berupa makanan, minuman, perkara-perkara yang mubah. Kalau kita meyakini kehalalannya, maka itu adalah termasuk bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Jangan sampai seseorang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Menikah halal, maka kita yakini kehalalannya. Jangan kita mengharamkan atas diri kita nikah. Memakan makanan yang halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Maka jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kita katakan dia adalah halal. Dia adalah sesuatu yang diperbolehkan. Allah SWT berkata kepada nabinya, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Suatu saat Nabi SAW pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yaitu ketika beliau bersama sebagian istrinya, kemudian diberikan hadiah oleh sebagian istrinya madu. Dan ketika pergi ke istri yang lain, maka istri yang kedua tidak senang dengan kalau Rasulullah SAW memakan dari madu yang diberikan oleh istri yang pertama. Maka untuk mencari keridhaan istri yang kedua, akhirnya beliau mengatakan ya tidak akan meminum lagi madu yang diberikan oleh si fulana, istri beliau yang lain. Maka Allah SWT mengingatkan nabinya dan mengatakan, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Jangan sampai karena kita ingin mencari keridhaan orang lain, kemudian kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Halal kenapa yang dihalalkan oleh Allah? Maksudnya adalah meyakini kehalalannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Yaitu aku melakukannya dan dalam hatiku meyakini tentang kehalalannya. Melakukannya dan dalam hatiku meyakini tentang kehalalannya. Maka ini adalah termasuk bagian ketaatan kepada Allah SWT, yaitu seseorang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah.
Kemudian yang selanjutnya adalah wa harramtul harama, dan aku juga mengharamkan yang haram. Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, mengharamkan khamr, yang mengharamkan minuman keras, mengharamkan zina misalnya, maka aku pun mengharamkan perbuatan tersebut. Bukan hanya meyakini tentang keharamannya, tapi mengharamkan di sini maksudnya adalah menjauhi perbuatan tersebut. Menjauhi perbuatan tersebut. Kalau yang pertama tadi, menghalalkan yang halal, tidak harus dia melakukan. Seandainya dia mendengar di sana ada makanan belum pernah dia makan, tapi itu adalah halal. Keyakinan, keharusan dia, kewajiban dia adalah meyakini kehalalan makanan tersebut, meskipun dia tidak bisa memakannya. Tidak ada keharusan bagi dia untuk memakannya. Tapi kalau mengharamkan yang haram, selain dia meyakini keharamannya, maka diharuskan dia untuk menjauhi perkara yang diharamkan tersebut. Jadi laki-laki ini dia melakukan sholat yang wajib, berpuasa di bulan Ramadan, yang halal dia yakini kehalalannya karena mengikuti Allah, mentaati Allah dan juga Rasulnya. Dan yang haram dia tinggalkan. Jadi meskipun dia hanya sholat 5 waktu saja, dan dia tidak melakukan sholat rawatib, mungkin dia tidak melakukan sholat malam, dia mungkin tidak melakukan sholat duha, dan puasa, dia hanya melakukan puasa Ramadan, tidak melakukan puasa Sya'ban, tidak melakukan puasa Daud, atau Senin Kamis, atau Syawal, tapi dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak berzina, dia tidak melakukan perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina, dia tidak memandang perkara yang diharamkan, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan, tidak melakukan riba, tidak durhaka kepada orang tua, tidak menzalimi orang lain. Perkara-perkara yang haram dia tinggalkan. Dan dia melakukan hal yang wajib saja. Ini kelebihan orang ini. Kelebihannya adalah meskipun dia tidak melakukan yang sunnah, tapi dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dosa kecil maupun dosa besar. Dia berusaha untuk meninggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Imam An-Nawawi mengatakan, wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu. Dan makna mengharamkan sesuatu yang diharamkan adalah menjauhinya. Walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak menambah di atas yang demikian sesuatu apapun. Salat hanya salat 5 waktu saja. Puasa hanya puasa Ramadan saja. Perkara yang haram dia tinggalkan. Mungkin dia masih melakukan perkara yang makruh, tapi yang jelas yang haram dia tinggalkan. Dan yang halal dia yakini kehalalannya. Walam azid ala dzalika syai'an. Dan aku tidak menambah lebih daripada itu. Bagaimana ya Rasulullah? A'adakhul jannah, apakah aku akan masuk surga dan keadaanku seperti itu? Dia mungkin tidak mampu untuk melakukan salat lebih dari yang diwajibkan. Tidak mampu melakukan puasa kecuali yang lebih dari yang diwajibkan. Wallahu alam, keadaan beliau bagaimana. Tapi yang jelas dia ingin mencukupkan diri dengan perkara yang wajib tadi. A'adakhul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kekal selamanya di sana, mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Beliau juga ingin masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am. Iya. Kalau memang itu yang dilakukan oleh seseorang, dia mencukupkan diri dengan
perkara yang wajib, maka itu sudah cukup untuk menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah SWT. Nah, ini menunjukkan ada di antara penduduk surga yang mereka akan masuk surga dan hanya memiliki modal melakukan perkara-perkara yang wajib. Karena kita tahu bahwasanya penduduk surga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh. Mereka adalah al-muqarrabun. Kemudian yang kedua adalah muqtasidun, orang-orang yang pertengahan. Mereka hanya melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan mereka tidak melaksanakan yang sunnah. Karena orang yang tidak melaksanakan yang sunnah tidak berdosa. Dia hanya melaksanakan perkara yang wajib saja. Maka ini dinamakan muqtasidun. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan mereka juga termasuk penduduk surga. Kemudian yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang zalimuna li nafsihi, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yaitu terkadang mereka meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Kewajiban yang mereka tinggalkan tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam. Keharaman yang mereka langgar tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam. Tapi dengan dia melakukan keharaman tadi, ia berdosa. Kalau itu adalah dosa besar, maka di akhirat dia di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dosanya. Dan kalau Allah menghendaki, maka diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Kemudian nanti suatu saat akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Berarti di sana ada 3 tingkatan. Dan semuanya adalah penduduk surga. Yang disebutkan di sini adalah tingkatan yang kedua, al-muqtasidun. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada di antara kita yang bertanya. Di sini disebutkan salat, kemudian disebutkan puasa. Padahal kita tahu bahasanya di sana ada kewajiban yang lain yang termasuk rukun Islam, yaitu membayar zakat dan juga berhaji. Kenapa tidak disebutkan di dalam hadis ini dia melakukan haji atau dia menunaikan zakatnya? Maka para ulama menjelaskan mengapa tidak disebutkan dalam pertanyaan laki-laki tadi 2 rukun Islam yang lain, yaitu haji dan juga membayar zakat. Dan kewajiban zakat ini diwajibkan sebelum puasa. Jadi zakat, kemudian baru ada kewajiban berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Kewajiban zakat itu sebelumnya. Kalau kewajiban haji ya setelahnya, pada tahun 9 Hijriah. Harusnya kalau di sini disebutkan puasa, disebutkan pula zakat. Tapi kenapa laki-laki tadi tidak menyebutkan tentang zakat? Apakah boleh seseorang meninggalkan kewajiban zakat ketika sudah diwajibkan atasnya? Apakah boleh seseorang meninggalkan kewajiban haji padahal sudah diwajibkan atasnya? Allah SWT mengatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hendaklah kalian mendirikan salat dan membayar zakah. Dan Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hendaklah engkau ambil harta sedekah dari mereka, yang dimana sedekah tadi atau engkau membersihkan mereka dengan sebab sedekah tadi.
ini adalah sebuah kewajiban. Haji juga demikian. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menuju ke sana. Tapi kenapa di sini tidak disebutkan di dalam hadis ini? Maka para ulama memberikan jawaban, di antara yang mereka sebutkan bahwa hadis ini diucapkan atau pertanyaan ini ditanyakan oleh laki-laki ini sebelum diwajibkannya haji. Karena haji ini kan kewajibannya mutaakhir, ya, di akhir-akhir sebelum Rasulullah SAW wafat, dan beliau sempat melakukan haji wada. Maka ini adalah jawaban yang paling tepat atau paling dekat, bahwasanya pertanyaan ini diajukan oleh laki-laki ini sebelum diwajibkannya haji. Lalu bagaimana dengan zakat? Kenapa dia tidak bertanya tentang zakat? Wallahu ta'ala a'lam. Karena dan Nabi SAW mengatakan iya, karena beliau melihat memang laki-laki ini adalah bukan orang yang memiliki harta yang dengannya diwajibkan atasnya zakat. Jadi karena memang haji belum diwajibkan dan laki-laki ini adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya kewajiban membayar zakat, maka ketika dia mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu dan berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, maka ini sudah cukup menjadi modal bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ditambah dengan meyakini yang halal dan juga meninggalkan perkara yang diharamkan. Nah, ini jawaban yang disebutkan oleh para ulama di dalam masalah ini. Dan tentunya seorang muslim, kalau dia memiliki kesempatan dan dia memiliki kekuatan, kemampuan, kesehatan, maka hendaklah dia bersemangat juga untuk melakukan perkara yang disunahkan. Kenapa demikian? Karena apa yang kita lakukan berupa kewajiban itu, seandainya di sana ada kekurangan, maka itu bisa ditambal, bisa diperbaiki dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Kita ingin kewajiban-kewajiban kita tersebut sempurna, mendapatkan pahala yang sempurna. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah ini. Allah mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah kuwajibkan atasnya. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah itulah yang paling besar pahalanya. Baik, makanya kita bersemangat untuk melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah, termasuk diantaranya insya Allah puasa di bulan Ramadan. Ini kewajiban dan pahalanya sangat besar. Kita bergembira bisa mendatangi atau bisa memasuki bulan Ramadan tersebut. Kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala yang besar. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, maka ini bisa menjadi sebab Allah SWT mencintai kita. Berarti hamba ini benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak hanya melakukan sesuatu yang wajib saja, sholat 5 waktu saja, bahkan sholat duha dia kerjakan, sholat malam dia kerjakan. Dia ingin menghadap kepada Allah dalam sholat rawatibnya. Ketika Ramadan dia berpuasa, dan di luar Ramadan dia lakukan puasa di bulan Syawal,
bahkan dia lakukan puasa sebelum Ramadan, atau dia melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Dawud, menunjukkan bahwasanya dia senang melakukan ibadah tersebut untuk Allah. Maka Allah SWT akan mencintai orang tersebut. Berkata Imam Nawawi, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa makna haramtul haram ijtanabtuhu. Dan makna mengharamkan yang haram adalah menjauhinya. Aku menjauhinya. Wa makna ahlaltul halala, dan makna menghalalkan yang halal adalah melakukannya dalam keadaan meyakini kehalalannya. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang agung yang menunjukkan tentang pentingnya dan kedudukan sholat 5 waktu dan juga puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan juga mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita tutup mungkin di sana ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan, kami persilahkan. Nah. Barakallahu fikum Ustadz atas materi yang sudah dijelaskan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Izin bertanya dulu, ada waktu beberapa lama Ustadz untuk tanya jawabnya? Ya, sampai jam 9. Maaf Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama Ustadz, terkait kami yang tinggal di negara yang mayoritas non-muslim Ustadz, seperti di Amerika dan Eropa ini, bagaimana apabila kewajiban kami melaksanakan sholat, terutama sholat di masjid, lebih jarang gitu Ustadz, karena seperti diketahui kadang pekerjaan kami yang menyita waktu untuk berangkat dan melaksanakan sholat di masjid, atau bahkan jarangnya masjid yang bisa kami temui di dalam di tempat kota kami tinggal. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Pertama, tentang masalah salat 5 waktu, kita semuanya sepakat tentang kewajibannya. Kemudian yang kedua tentang masalah salat berjamaah bagi laki-laki, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya adalah rukun. Jadi ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah hukumnya adalah rukun. Kalau tidak salat berjamaah padahal kita mampu, maka tidak sah salatnya. Ada di antara mereka yang mengatakan wajib, tapi tidak sampai kepada rukun. Mampu berjamaah kemudian tidak berjamaah, maka dia berdosa. Apakah salatnya sah? Salatnya sah. Dan ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, tidak sampai kepada kewajiban, bahkan tentunya tidak sampai kepada rukun. Ya, terlepas dari mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat ini, maka seorang yang berakal, yang mengetahui tentang keutamaan salat berjamaah yang disebutkan oleh Nabi SAW 27 derajat, 27 kali lipat daripada salat yang dilakukan sendirian. Ini sebenarnya sudah cukup menjadikan seseorang bersemangat untuk melakukan salat berjamaah. Seorang apabila di dunia ini diberikan pilihan antara berdagang di sebuah tempat yang keuntungannya hanya 2 kali lipat dengan sebuah tempat yang lain yang keuntungannya 25 atau 27 kali lipat, maka dia akan memilih yang 27 kali lipat. Maka seorang berpikir, dan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT berupa pahala dan juga ganjaran di akhirat tentunya lebih baik daripada perkara-perkara dunia ini. Seorang berlomba untuk memperbanyak amal soleh yang kelak akan ditimbang di hari kiamat. Taib. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Allah SWT mengatakan fattaqullaha mastata'tum.
hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tentunya keadaan saudara-saudara kita yang mereka tinggal di negeri yang Islam di sana adalah minoritas dan jarang di sana masjid, tidak seperti negeri-negeri Islam. Tentunya sholat berjamaah di sana bukan sesuatu yang mudah. Maka fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan antum. Kalau bisa seseorang sholat berjamaah dan itu bukan sesuatu yang memberatkan bagi dia, maka hendaklah dia sholat berjamaah. Tapi kalau tidak bisa, maka hendaklah dia bertakwa sesuai dengan kemampuan dia. Tapi yang jelas sholat 5 waktu tetap harus dikerjakan. Ya, dan usahakan lakukan sholat 5 waktu tersebut pada waktunya, tidak diakhir-akhirkan. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Ana langsung ke yang ingin bertanya langsung dari Amerika. Tafadhol. Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin. Ustadz tadi menjelaskan tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Bagaimana penjelasannya Ustadz bila ada makanan atau hasil yang haram dibawa ke rumah terhadap perilaku keluarga? Apakah ini dominan terhadap anggota keluarga yang jadi pemarah dan jadi tidak nyaman di dalam rumah? Apakah itu pengaruhnya sangat besar sekali? Kemudian Ustadz ketika baru belajar, konsentrasi kita kepada amalan-amalan wajib saja dulu, atau sebenarnya bisa berbarengan wajib dan sunnah Ustadz? Mengingat bila usia kita yang sudah cukup lanjut, mana dulu yang harus kita lakukan dalam metode pelaksanaan ibadah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama tentang masalah makanan yang haram. Apakah dia bisa berpengaruh pada watak, karakter dan juga sifat orang yang memakan makanan yang haram tersebut? Allah Ta'ala a'lam. Yang jelas yang namanya makanan yang haram diharamkan oleh Allah SWT, pasti di sana ada hikmahnya. Pasti di sana ada hikmahnya. Baik itu kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Allah SWT dialah yang menciptakan makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Ketika Allah SWT mengharamkan, itu bukan diharamkan begitu saja tanpa hikmah, pasti di sana ada efeknya. Baik untuk kesehatan ataupun juga perilaku. Karena memang kalau diteliti, ini adalah pengamatan sebagian orang ya, itu pengaruhnya besar sekali. Orang yang sering memakan misalnya makanan monyet misalnya, ada di sana sifat-sifat yang dimiliki oleh monyet tersebut. Seperti misalnya tidak ada kecemburuan terhadap mahram dan lain-lain. Jadi di sana ada pengaruh dari makanan yang haram tadi terhadap sifat dan juga karakter seseorang. Yang jelas, apakah itu yang menjadikan anggota keluarga mereka memiliki sifat-sifat yang tercela, marah tanpa hak, dan tidak menemukan adanya kenyamanan di dalam hati? Yang jelas, wallahu a'lam, yang namanya kemaksiatan itu ada pengaruhnya dan ada efeknya. Mungkin saja itu adalah karena makanan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan, atau karena perbuatan dia memakan makanan yang haram itu adalah maksiat tersendiri. Jadi seandainya makanan tersebut bukan yang memberikan pengaruh dan juga efek
yang jelek bagi sifat orang yang memakannya, tapi seorang melakukan kemaksiatan secara umum itu menjadikan keluarga atau rumah tangga itu menjadi tidak nyaman. Tidak ada di sana keharmonisan di antara keluarga. Ini yang pertama, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Afan lupa nah. Yang kedua, Ummu Amar. Iya, barusan di mute Ustaz. yang kedua tadi. Yang kedua, metode belajar ketika baru hijrah, Oh iya. melaksanakan amalan wajib dan sunnah, bagaimana metodenya Ustaz? Ya. Tentunya seorang yang baru sadar, ya, baru mendapatkan hidayah, yang mungkin dia dulu tinggalkan yang wajib maupun yang sunnah, maka tentunya seseorang perlu merahmati dirinya sendiri. Artinya mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Jadi kalau memang dia baru awal, baru mengenal agama Islam atau baru sadar, maka adalah dia mulai dengan perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu. Dia jaga perkara-perkara yang wajib, ya, sampai benar-benar dia bisa menjaganya. Barulah setelah itu dia mencoba untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Kenapa demikian? Karena kalau di awal-awal seseorang langsung dia memaksakan dirinya untuk melakukan perkara yang wajib dan seluruh perkara yang sunnah dilaksanakan juga, maka dikhawatirkan dia akan lemah. Ada waktu di mana dia tidak akan mampu melakukan semuanya itu. Ya, sehingga justru malah dikhawatirkan dia akan tinggalkan yang sunnah dan juga dia tinggalkan yang wajib. Dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, wallahu a'lam. Ya, kalau memang keadaannya seseorang baru ia mengenal Islam atau dia baru ingin hijrah, ingin istiqamah di atas agama ini, maka hendaklah kita mulai tekankan dulu untuk melaksanakan perkara yang wajib. Bagaimana dengan umur kita yang kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, padahal kita baru hijrah, mengenal sunnah, mengenal Islam ini di akhir kehidupan kita. Maka kita katakan, sebagaimana ini menjadi kaidah yang dikatakan oleh para ulama, man syaghalahu al-wajib anil mustahab fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan dengan sesuatu yang wajib sehingga dia tidak bisa melakukan yang sunnah, maka orang yang seperti itu dia mendapatkan ulur. Jadi kenapa dia meninggalkan yang sunnah sementara ini? Karena dia ingin bertahap. Dia bertahap dalam istiqamah menjalankan agama ini. Dia ingin biasakan dirinya dulu dengan perkara-perkara yang wajib. Ketika dia melihat bahwasanya dirinya mampu melakukan lebih daripada itu dan masing-masing di antara kita berbeda, maka dia baru melaksanakan sedikit demi sedikit perkara yang sunnah. Itu pun juga bertahap. Ya, mungkin dia untuk sholat, dia sholat rawatib dulu misalnya. Atau sholat rawatib pun dia sholat sunnah sebelum subuh dulu. Baru setelah itu dia tambah 4 rakaat sebelum zuhur. Dia tambah 2 rakaat setelah zuhur, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia bisa menjaga sholat-sholat sunnah tersebut. Ketika dia bisa menjaga, kemudian dia ingin menambah dengan sholat witir misalnya. Kemudian setelah dia mampu, dia ingin tambah dengan melakukan sholat malam lebih daripada itu. Demikianlah seorang muslim semakin hari semakin bertambah keimanannya, amalannya, sehingga semakin lama semakin baik keimanan dan juga keislamannya. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan jawaban pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Saat bekerja ada bulan-bulan tertentu yang Ana harus lembur sampai pagi. Tahun ini, qadarullah bersamaan dengan bulan suci Ramadan, Ana merasa enggan lembur karena tidak ingin melewatkan ibadah Ana. Apakah yang lebih utama Ustadz? Apakah ini lebih utama Ustadz? Apakah Ana juga termasuk zolim kepada rekan tim yang lain karena meninggalkan tim yang bekerja sedangkan Ana hanya ibadah? Syukron Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Kita tahu bahwasanya seorang muslim diharuskan untuk menjaga amanah. Allah SWT mengatakan, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang apabila dia mendapatkan amanah, dia memiliki perjanjian, maka dia menjaga amanah dan juga perjanjian tersebut. Ketika seseorang bekerja di sebuah instansi tertentu, lembaga tertentu, maka dia telah menjual waktunya untuk mereka. Di sana ada perjanjian yang harus dia tepati. Jam sekian sampai jam sekian dia harus bekerja. Jam sekian sampai jam sekian inilah yang harus dia lakukan. Dan ini kewajiban yang harus kita tunaikan. Seorang muslim, seorang yang beriman, di antara sifatnya adalah menjaga amanah. Dan sebaliknya, sifat orang yang munafik, di antara sifat-sifatnya adalah apabila dia mendapatkan amanah, dia berkhianat. Dan termasuk amanah dalam bekerja adalah menepati waktunya. Kalau memang lembur tadi adalah sebuah perjanjian, keharusan dari pihak tersebut, dan kita menyetujui dari awal, itu bukan sesuatu yang merupakan pilihan, maka harus kita melakukannya. Ini sudah perjanjian dengan mereka. Dan yang kita tinggalkan bukan perkara yang wajib. Malam mungkin kita tidak bisa melakukan sholat tarawih bersama yang lain. Kita bisa melakukan tarawih tersebut sendirian. Mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran banyak seperti yang lain, kita bisa melakukannya di siang hari. Tapi kalau itu adalah sebuah pilihan, antum boleh lembur, boleh tidak. Kemudian antum memilih untuk tidak lembur. Maka kita katakan antum menyalahi amanah. Dan tidak kita katakan antum menzalimi saudara antum, tidak. Karena itu adalah pilihan masing-masing. Ada yang mau lembur, ada yang tidak. Sehingga wallahu alam, kalau memang itu adalah pilihan masing-masing dari karyawan yang ada di situ, maka bukan merupakan kezaliman. Dan kalau memang itu pilihan, maka justru itu yang kita utamakan. Ya, antum bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya dengan menggunakan malam untuk melakukan salat tarawih, memperbanyak baca Al-Quran, dan seseorang memiliki sifat qanaah, mencukupkan diri dengan apa yang Allah SWT berikan. Semoga apa yang dia dapatkan di luar bulan Ramadan ini sudah mencukupi sebenarnya. Ya, sudah mencukupi. Kalau misalnya seorang mengatakan kita banyak kebutuhan, kita banyak demikian dan demikian, ya, kebutuhan nggak akan habis ya. Selesai kebutuhan ini, mau yang itu. Ya, seseorang lalai dan terus-menerus dia mau mencari yang lebih banyak sampai akhirnya dia datang ajalnya, baru sadar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalikan kalian berbanyak-banyakan sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Jadi kalau memang itu adalah sebuah pilihan, maka wallahu a'lam, tentunya seseorang lebih baik dia tidak lembur dan bisa memanfaatkan malam hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustadz. Nampaknya waktunya sudah pukul 9 malam lebih Ustadz. Ya. Demikian berarti Ana akan harus menutup kajian ini. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kajian yang Ustadz telah sampaikan kepada kami. Semoga menjadi amal ibadah pahala bagi Ustadz dan bagi kami yang mendengarkannya, semoga menjadi amal pahala dan ibadah dengan kami mengamalkan tentunya ilmu yang kami dapatkan ini. Dan Ana memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian ini ada kekurangan. Insya Allah kita perbaiki ke depannya. Dan untuk untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, Ana juga memohon maaf. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.